lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Itu binatang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia yang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan besok di akhirat kita dipertemukan dengan beliau dan kita melihat langsung wajah agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Anta ma'aman ahbabta. Kita akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan kita ikrarkan bahwa yang paling kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sering satu. Apalagi kalau nggak ada yang azan, pemanya nih waktu sholat asar atau duhur gitu nggak ada yang azan. DKM nanyain ini, kok nggak ada yang azan gitu. Ya. Kalau jadi memang basicnya di waktu di Makassar itu sempat belajar agama atau nyantri gitu? Atau keluarga memang dari pertama keluarga nenek itu udah apa namanya kiai ya. Percaya saya kalau di Makassar itu. Terus saya 4 tahun di pesantren saya 4 tahun. Jadi alhamdulillah ada dasar agama. Iya, Makassar percaya saya. Setiap saya ceramah di Makassar jamaahnya luar biasa. Speechless gitu, speechless. Ini orang, beliau ini, Mas Burhan ini, sepeda, marbot 7 tahun, kemudian servis AC. Iya, ini bagaimana ngebagi waktunya? Dan beliau punya keyakinan bahwa ketika berurusan dengan masjid, maka dia akan disehatkan oleh Allah, urusannya akan dilancarkan oleh Allah. Ini yang membuat beliau ini betah mendharmabaktikan hidupnya di masjid. Kita akan tanya sama beliau, Mas Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Fauzi Ihsan di program Ramadan bersama Rasulullah. Program ini dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Puji syukur setinggi-tingginya mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan nikmat dan hidayahnya pula kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan itu sampai nanti di akhir Ramadan dan kita lulus di Ramadan ini dengan derajat la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir di padang mahsyar, teman-teman, kita semua mendapatkan pertolongan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu agungnya, begitu indahnya akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau yang selalu terpancar dengan cahaya, wajah beliau yang begitu perkasa, penuh dengan kelembutan. Setiap untaian kata yang keluar dari mulut beliau selalu menyejukkan, kedamaian yang ditebarkan, kasih sayang yang ditebarkan hingga kepada kita umatnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, matahari mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Bulan juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Bahkan semua yang ada di alam raya ini, mereka mengungkapkan rasa cinta dan sayang mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu binatang yang ingin melihat wajah agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikisahkan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Jabal Sur. Ketika itu beliau menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang beliau akan dibunuh. Kemudian beliau berada di Jabal Sur dan kemudian bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian baginda Nabi Muhammad SAW tertidur di pangkuan sahabatnya itu. Dan ketika beliau tertidur, saat itulah teman-teman, saat itulah yang dianggap paling membahagiakan oleh Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau bisa memandang wajah agungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sepuas-puasnya. Beliau melihat bagaimana wajah agung beliau, dan pada saat itu kaki beliau disengat oleh kalajengking. Namun karena kesetiaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar tidak berani menurunkan kakinya karena takut membangunkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia hanya bisa menahan. Kemudian racun dari kalajengking itu kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya Sayyidina Abu Bakar, dan tiba-tiba saking tidak kuatnya air mata Sayyidina Abu Bakar menetes kemudian pas mengenai pipinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda bangun. Dan ketika bangun ditanya, "Ada apa wahai sahabatku?" Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Tidurlah. Tidurlah wahai Rasulullah, karena engkau pasti capek." Kemudian Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian rahmati Allah, ternyata tahu bahwa kakinya digigit oleh kalajengking. Sebagian riwayat mengatakan digigit ular. Nah, namun demikian, kemudian baginda Nabi yang mulia ini berbicara kepada kalajengking itu. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau juga bisa berbicara dengan binatang. Teman-teman, apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi kepada kalajengking itu? "Wahai kalajengking, kenapa engkau tega? Engkau sakiti, engkau gigit kaki sahabatku yang begitu sudah baik kepadaku." Kemudian kalajengking itu menjawab. Teman-teman, apa jawabannya kalajengking itu? "Wahai manusia, seumur hidup aku sebagai kalajengking, aku belum pernah melihat seorang manusia yang wajahnya, yang mukanya lebih tampan, lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan purnama." Itu binatang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia yang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan besok di akhirat kita dipertemukan dengan beliau dan kita melihat langsung wajah agungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Kita akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan kita ikrarkan bahwa yang paling kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan Ramadan bersama Rasulullah ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu juga yang sungguh sangat luar biasa. Tampan, kemudian masih muda, seorang biker, seorang yang mempunyai inspirasi dan penuh semangat dalam menapaki kehidupannya. Beliau asli dari Makassar. Biasanya orang memanggil beliau dengan Daeng, tapi saya panggil Mas saja ya, panggil Mas saja, karena kita orang Jawa. Nah, teman-teman sekalian rahmatullah, kita akan mulai, kita ngobrol dengan pengalaman hidup beliau yang sungguh sangat mengesankan. Mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Burhanuddin Arif, yang biasa disebut Pak Burhan, kalau saya manggil Mas Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya manggilnya Mas Burhan aja ya, jangan Daeng ya. Ya. Kalau Daeng nanti larinya tetap aja ke Mas Burhan karena saya selalu memanggil teman-teman dengan sebutan Mas. Apa kabar Mas Burhan? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Istri sehat? Anak juga sehat? Alhamdulillah. Anak sudah berapa ya? 4, 5, 6, 7? Kalau anak kandung ada 3, Ustaz. Masya Allah. Ya, anak kandung ada 3. Ya, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Sebelum datang ke Jakarta, merantau, saya udah nikah, Ustaz. Ya, mantap. Rumah tangga di kampung. Yang anak kampung itu maksudnya di Makassar? Di Makassar. Oke. Ya. Anak yang pertama laki meninggal. Umur berapa ya? Baru ini pas di pas keluar ya. Masya Allah. Jadi tabungan. Anak yang kedua perempuan. Ya, sekarang udah kelas 3 SMP. Di Makassar. Iya. Oke. Kalau di sini alhamdulillah anak 1. Iya. Kelas sudah sekolah? 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Iya. Pasti cakep deh kayak bapak nih. Alhamdulillah. Bener loh, ganteng loh. Itu Mas Burhan itu, Masya Allah, ganteng, biker lagi. Tapi gimana Ramadan tahun ini? Gimana perasaannya? Perasaannya, Ustaz, ya pertama ya sedih, Ustaz.
karena ya mungkin karena ada wabah ini, jadi setiap habis azan biasanya kan banyak yang datang ini jamaah masjid, iya. Sekarang enggak. Sekarang nggak ada ya. Nggak ada, Ustaz. Kadang cuma bertiga berjamaah. Jadi kecil sampai umur berapa di Makassar? Gimana, Ustaz? Dari kecil lahir di Makassar. Kemudian hijrah ke Jakarta tahun berapa itu? Kalau saya hijrah ke Jakarta tahun 2005, Ustaz. Oh, 2005. Ya, pertengahan 2005. Tahun 2005. Apa yang mendasari kok pengen ke Jakarta? Ya, pertama Yang bekerja atau ingin mencari cinta atau apa? bukan, Ustaz. Pertama itu karena kan sebelumnya sempat merantau ke Irian. Oh ya? Ya, ke Manado. Terus ke Kalimantan. Iya. Keren. Terakhir ya merantaunya di sini, Ustaz. Di Jakarta. Iya. Pengennya sih ya waktu sebelum datang ke sini mau melihat gedung-gedung tinggi, Ustaz. Yang ini karena kan iya. Karena di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi ya. Di Makassar pada saat itu mungkin belum ada ya. Belum ada. Akhirnya ya udah hiduplah di Jakarta. Iya. Mas Burhan, di data saya mengatakan bahwa Mas Burhan itu salah satu seorang biker. Beliau ini juga punya komunitas, teman-teman. Jadi setiap pagi katanya olahraga bersepeda. Iya, Ustaz. Betul gitu ya? Betul, Ustaz. Kenapa seneng naik sepeda? Yang pertama ya buat badan, Ustaz. Oh, biar sehat ya? Iya, sehat. Nggak terlalu kaku sebelum kita bekerja yang lain gitu, Ustaz. Berapa jam biasanya setiap hari naik sepeda? Biasanya dari jam 6:30 atau jam 7 pagi sampai jam 9. Iya. Sebentar, sepeda itu kan harganya kan lumayan ya? Sepeda itu ya? Saya aja belum bisa beli sepeda. Emang harganya mahal kalau sepeda? Ya tergantung ininya. Oh, tergantung juga ya? Tergantung kondisi ininya. Apa namanya, spare part-nya gitu. Asisten saya mengatakan, Pak Ustadz, itu sepedanya kalau asisten saya manggilnya kan Pak Burhan. Itu sepedanya Pak Burhan keren ya. Coba kalau ininya dibawa ke sini gitu ya. Tapi memang sejauh ini kemana saja kalau naik sepeda? Kalau di sini, Ustaz, ya cuma di belakang di apa namanya nih? Di lewat jalan-jalan kampung gitu ya. Kenapa ya orang kalau lebih milih jalan-jalan kampung daripada lewat jalan besar kalau naik sepeda? Soalnya kalau di jalan-jalan kampung kan aman, Ustaz. Aman. Iya, pertama. Yang kedua, kalau di jalan umum gitu bahaya, Ustaz, banyak mobil gitu. Oke. Terus biasanya berapa kelompok? Berapa orang? Kita ada 11 orang, Ustaz. Oh iya, banyak ya? Ada. Masih muda semua? Iya, rata-rata, Ustaz. Tapi ada yang ada tua juga, Ustaz. Oh, ada yang tua juga ya? Tapi masih kuat ya, Ustaz. Iya. Karena memang olahraga untuk menjaga kondisi tubuh itu seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sehat, maka ibadah kita insya Allah juga akan lebih semangat lagi gitu ya, Mas Burhan ya? Iya, betul. Dan itu yang dicari oleh setiap orang. Apalah duit banyak kalau kita sakit-sakit ya. Betul. Yang penting kita sehat gitu kan. Happy. Memang happy banget ya kalau naik sepeda itu? Iya, happy, Ustaz. Happy. Karena kan apa ya, pikiran tuh yang lain tuh enggak. Pernah nggak naik sepeda banyak bocor? Belum, Ustaz. Belum, alhamdulillah. Iya, sepedanya Mas Burhan keren. Nah, ini ada lagi nih catatan yang saya bikin menggelitik sebetulnya. Ini profesinya banyak banget ini. Mas Burhanuddin Arif ini yang dari Makassar, teman-teman. Beliau ini ternyata juga mendarma baktikan hidupnya pada sebuah masjid. Anak muda, ganteng, soleh, mendarma baktikan hidupnya di masjid sudah berlangsung di catatan saya selama 7 tahun. Betul itu, Mas Burhan ya? Betul, Ustaz. Tahun 2012 pertama mengabdi di Masjid Darul Hijrah Bekasi. Kenapa kok mendarma baktikan di masjid? Pertama, sebelumnya kan gini, Ustaz. Marbot yang sebelumnya itu ada cuma 1 minggu udah keluar.
Ada yang cuma sebulan udah keluar gitu. Yang paling lama 1 tahun. Paling lama itu. Iya. Nggak kerasan. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Pokoknya setahun keluar gitu. Iya. Nah ini. Tapi ada yang satu Iya. pekan gitu. 1 minggu udah keluar gitu. Nah berapa orang di Masjid Darul Hijrah yang Mas Burhan tempati itu? Ada berapa marbot? Sebelum saya, Ustaz. Yang iya boleh. Kalau sebelum saya itu mungkin kalau dihitung mungkin ya ada 10-an, Ustaz. 10-an? Iya, selama saya tinggal Oke. di Jatisari 2005 itu. Nah sekarang marbotnya ada berapa orang? Sekarang ada 3, Ustaz. Oh 3? Iya. Udah ada temannya? Pernah jadi marbot itu sendiri? Pernah, Ustaz. Oh ya? Pernah. Masjid Darul Hijrah itu gede loh. Ya sebelumnya kan belum di. Oh gitu ya, pengembangan Iya, terus pengembangan. ya. Nah kalau melihat yang sekarang gede. Nah pada saat menjadi marbot sendiri itu apa nggak terfikir saya pengen kesana, saya pengen ganti profesi atau apa gitu? Ya kalau profesi ada aja, Ustaz. Tetap ada keinginan ya? ya? Ada keinginan gitu. Cuma kita Apa yang menyebabkan Mas Burhan itu betah 7 tahun mendharma baktikan hidupnya di masjid? pertama buat modal ke akhirat, Ustaz. Wow. Iya. Karena kan Iya. kalau dunia kan nggak ada batasnya, Ustaz, gitu. Dicari gitu. Iya betul. Iya. Oke. Jadi biar akhirat jalan, dunia juga jalan, Ustaz. Gitu. Apa mungkin sudah merasa cukup gitu ya berada di masjid? Mungkin apa yang didapat di masjid sama dengan direktur utama di sebuah perusahaan? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya. Bukan masalah nilai, Ustaz. Berarti kalau selama di masjid, katakanlah Mas Burhan ini menjadi marbot di masjid sudah 7 tahun. Berarti setiap hari juga azan? Iya, Ustaz. Azan? Azan. Masya Allah. Bersihin masjid juga? Iya, Ustaz. Ngepel? Wah, pasti itu. Nutup ngunci masjid? Semua itu dilakukan Semua. sendiri? Bertiga, Ustaz. Karena yang Tapi kan pernah sendiri toh? Oh, pernah. Yang sendiri itu dilakukan sendiri? Iya. Wow. Nggak pengen cari teman ketika itu? Waktu itu masih karena kan masjidnya masih kecil, Ustaz. Jadi masih bisa sendiri gitu. Sekarang kan udah gede jadi nggak bisa di ini lagi gitu semuanya. Nggak bisa dipegang gitu. Jangan-jangan bisa jadi khotib juga, jadi imam juga? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Kalau lagi Masya Allah. ustadznya berhalangan, ya otomatis kan marbotnya yang Luar biasa. yang penggantinya, Ustaz. Oh, gitu ya? Masya Allah, keren. Berarti azan, kemudian kalau imamnya nggak datang jadi imam, Iya. kalau ininya jadi khatib gitu ya? Iya, Ustaz. Apa sih sisi menariknya hidup di masjid menurut Mas Burhan? Menariknya pertama ya pertama ya mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Kedua, kalau kerja di masjid insya Allah pekerjaan semuanya berkah gitu. Iya. Karena yang kita bersihkan rumah Allah. Karena setiap orang yang datang ke masjid bersih, Mas Burhan juga dapat pahalanya Pahala, gitu ya. ya. Istri ngedukung? Alhamdulillah. Dukung ya? Iya. Anak-anak juga semuanya mendukung ya. Apa sih yang menjadi suka duka jadi marbot di masjid? Suka dukanya kalau lagi pas keluar lagi nyari tambahan gitu, Ustaz. Tambahan gimana maksudnya? Ya kayak servis AC, Oh ya? terus pulangnya agak sorean gitu. Nyampe rumah belum belum ganti baju langsung ke masjid ngepel gitu, Ustaz. Jadi ya belum napasnya masih enggak gitu, masih Nggak capek itu? Iya. Nggak capek? Kalau capek sih enggak, Ustaz. Karena kita dibarengin dengan keikhlasan, Ustaz. Keren. Oh jadi ini ya, AC itu maksudnya servis AC juga? Iya, Ustaz. Sampingan, Ustaz. Berarti AC di masjid berarti dibersihkan terus ya. Nah, gimana cara ngebagi waktunya? Kalau ada servis AC kemudian masjid pada saat azan gitu gimana bagi waktunya? Ya itu aja, Ustaz, dibagi waktu umpamanya lagi pas mau masuk waktu sholat ya kita ke masjid. Oh, break dulu Iya, gitu ya.
habis sholat ya kita keluar lagi cari. Pelanggannya nggak marah itu? Ya kan udah tahu Ustaz. Oh. Udah tahu kerjaan kita ini. Sehari bisa berapa servis AC? Paling banyak kalau sehari kalau lagi badan fit gitu Ustaz, bisa 7, 8 bisa. Sehari? Iya. Sendiri? Kadang sendiri, kadang berdua sama teman. Yes. Jadi apa namanya, teman-teman, saya speechless gitu, speechless. Ini orang, beliau ini, Mas Burhan ini, sepeda, marbot 7 tahun, kemudian servis AC. Iya, ini bagaimana ngebagi waktunya? Dan beliau punya keyakinan bahwa ketika berurusan dengan masjid, maka dia akan disehatkan oleh Allah, urusannya akan dilancarkan oleh Allah. Ini yang membuat beliau ini betah mendharma baktikan hidupnya di masjid. Kita akan tanya sama beliau, Mas Burhan, selama 7 tahun bekerja di masjid, adakah orang yang nawari? Biasanya kan di sekitar masjid kan banyak orang-orang ini juga kan, kerja di kantor. Mau nggak kerja di kantor saya? Mau nggak kerja di perusahaan saya? Adakah yang begitu? Ya, kalau yang itu sih pernah ada yang nawarin ini bekerja sama servis AC di satu perusahaan gitu, gudang gitu. Mm. Karena saya mengabdi di masjid, ya mohon maaf saya nggak terima karena masih mengabdi di masjid gitu. Kecuali serius gitu? Iya, kecuali kalau udah nggak mengabdi di masjid, ya mungkin saya terima. Maunya sampai kapan mengabdi di masjid? Saya udah berniat untuk seumur hidup Ustaz. Masya Allah. Sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kondisinya saya tinggal di masjid, tapi istri tinggal di luar masjid jauh Ustaz. Maksudnya ya, tinggal di luar masjid, di rumah? Iya. Istri tinggal di luar komplek Ustaz. Oh, istri tinggal di luar komplek yang ada masjid tempat Mas Burhan bekerja itu? Enggak, jadi istri tinggal di luar komplek. Jauh lah pokoknya ya? Jauh. Saya tinggal di masjid Ustaz. Lah terus ketemunya kapan? Ya ketemunya kalau dia lagi ke sini gitu. Kadang sore, kadang pagi gitu. Nah kalau saat puasa begini, Mas Burhan sahur bukanya di mana? Kalau tahun ini sahurnya sendiri Ustaz. Jadi sendiri? Iya, sahur sendiri karena ya mungkin karena apa namanya, istri lagi pindah rumah kita ini Ustaz. Pindah kontrakan jauh dari masjid. Otomatis kan ya apa namanya, istri juga bolak-balik kan capek Ustaz. Jadi dia udah siapin makanan buat sahur gitu Ustaz. Tapi istri melakukan itu dengan bahagia. Alhamdulillah ya Ustaz. Subhanallah. Tiap hari Ustaz. Ini teman-teman susah loh ini orang nyari kayak begini nih. Jadi udah 4 bulan ini tidur sendiri Ustaz. Oh ya? Tanpa istri ya. Enggak marah-marah istrinya itu? Ya alhamdulillah enggak Ustaz. Alhamdulillah dikondisikan ya. Iya. Hebatnya itu Mas Burhan, orang kalau sudah satu frekuensinya ketemu, itu kadang nggak masuk nalar. Maksudnya begini, saya kadang tinggal di Mekah sebulan, kadang lebih gitu kan. Saya sering ditanya, apa istrinya Pak Ustadz nggak marah-marah? Ini jawaban yang tidak bisa dipakai dengan logika. Sama, ketika frekuensi itu udah ketemu, ya udah. Akhirnya teringat kisah ketika baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Berapa lama Siti Khadijah itu ditinggal oleh baginda Nabi Muhammad SAW berjuang, berdakwah, membela Islam ketika itu? Sama. Maksudnya sama gimana Pak Ustaz? Beliau pulang dari perang, istrinya di depan pintu menyambut, kemudian beliau mau mandi, Kanjeng Nabi mau mandi, baru mau ngelepas sarung pedangnya beliau. Jibril datang, Muhammad, ada umatmu yang membutuhkan. Beliau nggak jadi mandi, beliau langsung pergi. Dan istrinya
mengatakan aku ridho, hati-hati wahai suamiku. Ini satu frekuensi kalau sudah ketemu. Gitu kan? Masya Allah, antum luar biasa. Jadi ada ya tawaran-tawaran untuk kerja di perusahaan. Ada gitu ya. Ustaz. Karena perusahaan saya masih di masjid, jadi ditolak gitu ya. Ya gara-gara yang ini. Masjid itu ya. Iya karena masih mengabdi. Kecintaannya kepada masjid sangat luar biasa hingga penawaran pekerjaan di berbagai perusahaan beliau tolak. Ini alasan yang, aduh, ini kalau istrinya nggak kuat, berantem. Bener, berantem. Tapi itu luar biasa. Jadi semua jamaah masjid di Masjid Darul Hijrah yang tempat Mas Burhan bekerja itu semua sudah hafal ya. Sudah tahu kalau servis AC juga. Ya alhamdulillah udah tahu Ustaz. Jadi customernya para masjid itu ya. Ada sebagian di luar juga Ustaz. Di luar Oke. komplek. Sebentar, di catatan saya ini ada lagi nih. Ini orang luar biasa Muhammad. Katanya menerima jasa untuk membersihkan toren. Iya Ustaz. Toren air yang di rumah-rumah itu ya. Iya. Ada juga begitu. Ada Ustaz. Saya pekerjaan satu aja kadang ini loh. Ini 1, 2, 3, 4 5 belum yang lainnya. Terus pada saat itu juga bisnis gas, air mineral. Iya, pernah Ustaz. Pernah juga? Iya. Tapi itu udah selesai, udah berapa? Udah tutup karena istri udah belum dapat tempat buat jualan lagi Ustaz. Oh, pindah ceritanya. Iya, pindah Ustaz. Pindah tempat tinggal Ustaz. Mudah-mudahan nanti pemirsa ada yang mempunyai ruko atau apa yang bisa Iya. diidikan sama Pak Mas Burhan. Ya Allah. Keren. Nah, terus ketika Mas Burhan itu ada di masjid, pernah nggak kadang merenung, kadang menyalahkan diri sendiri gitu, setan datang, udah jangan ke masjid, mendingan pindah pekerjaan. Pernah ketika itu, seperti itu? Kalau Godaan-godaan kayak begitu? kalau itu pasti ada Ustaz. Pasti ada ya? Iya. Pernah saya mau keluar juga Ustaz. Heeh. Berapa kali mau keluar gitu. Oh ya? Cuma panitia masjid Heeh. masih mengharapkan saya Ustaz gitu. Karena antum jujur. Iya. Karena Karena antum ini menjawab. gini Ustaz. Ya alhamdulillah semua isi masjid mulai dari speaker gitu kalau ada kerusakan ya naik sendiri gitu. Perbaiki kipas, rusak diperbaiki sendiri gitu Ustaz. Speaker masjid rusak, Iya, Mas Burhan naik sendiri? naik sendiri Ustaz. Itu kan tinggi, Mas. Iya. Berani, Om? Ya alhamdulillah Ustaz. Udah dari kecil udah biasa manjat kelapa Ustaz. Itu luar biasa. Teman-teman, jarang kita dapat bintang tamu kayak begini, semua serba bisa. Menara masjid, setahu saya pernah sholat di Darul Hijrah itu. Iya. Pas speaker yang di atas itu kalau nggak salah jumlahnya berapa? 8 atau 8, Ustaz. 8. Iya. Itu kan pakai besi yang kecil itu kan? Iya. Iya. Itu berapa meter tingginya? Lebih dari 15 meter loh. 15 meter Ustaz. 15 dari meter. lantai 3 gitu. Lah iya, maksudnya dari lantai 3 itu sudah 15 meter kan? Ke atas. Ya. Naik gitu. Iya Ustaz. Masih. Ini kalau ada teman-teman ngelihat nih ada orang speakernya masjid di atas rusak gitu, mau dimintain tolong gitu. Insya Allah Ustaz bisa. Kalau ada waktu. Kalau teman-teman ini di Mama nih, saya taruh lah nih dari teman-teman dari Padang atau teman-teman dari Semarang, masjidnya ini. Wah kalau jauh gitu Ustaz nggak ada izin Ustaz. Oh nggak ada izinnya karena punya tanggung jawab di masjid ya. Tanggung jawab sini. Tapi kalau di daerah sekitarnya, Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah Itu masih terjangkau lah. Apa yang membuat antum berani bisa naik ke atas itu? Pertama ya kalau suaranya mati kan yang RT yang jauh lah kedengaran Ustaz. Jadi yang pastinya harus diperbaiki Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Kan kadang dari RT yang jauh kok nggak ada suara ini nih masjid nih. Ya, speakernya mati. Paling yang disukai apa bekerja sebagai marbot masjid?
Yang saya sukai, Paling disuka? paling suka ya itu bertemu dengan jamaah Ustaz. Bertemu dengan jamaah. Iya, jamaah. Karena kan dari jamaah rezeki insya Allah terbuka gitu. Wih, Iya. keren. Betul. Pokoknya antum berbuat baik aja ya. Iya Ustaz. Pokoknya yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan gitu ya. Betul. Ya Allah. Terus yang ya kerja ikhlas gitu. Jadi semuanya ringan. Yang paling nggak disuka, yang paling menyedihkan, yang apa suka duka lah. Kalau suka dukanya jadi marbot kalau lagi kalau kita lagi keluar nih Ustaz nih. Lagi ada kerjaan di luar. Terus pas kayak maghrib nih kan harus ada pertama ya harus ada saya nih Ustaz yang nyalain murotal gitu. Oh iya. Iya. Biasanya kan sebelum azan maghrib ada ngaji dulu, ada murotal gitu iya. kan. Oke. Ya kalau lagi pas keluar lagi kerjaan di luar lagi apa namanya kesorean pulangnya gitu. Ya udah telepon dulu asisten, kadang asisten juga kalau lagi pas apa namanya HP-nya lagi aktif ya alhamdulillah diterima gitu. Itu kan kalau ada temennya. Iya. Dulu pas waktu sendiri gimana itu? Waktu sendiri Ditelepon sama pengurus masjid kali ya? pernah Terus jawabannya apa gitu? ya jawabannya ya lagi di luar gitu. Lagi di luar. Iya. Kalau itu sering saat itu. Apalagi kalau nggak ada yang azan, pemanya nih waktu sholat asar atau duhur gitu nggak ada yang azan. DKM nanyain ini, kok nggak ada yang azan gitu. Iya. Kalau jadi memang basicnya di waktu di Makassar itu sempet belajar agama atau nyantri gitu? Atau keluarga memang dari Pertama keluarga nenek itu udah apa namanya kiai Ustaz. Iya. Percaya Terus- saya kalau di Makassar itu. Terus saya 4 tahun di pesantren Ustaz. 4 tahun. Iya. Jadi alhamdulillah ada dasar Iya. agama. Iya. Makassar percaya saya. Setiap saya ceramah di Makassar jamaahnya luar biasa. Terus kalau pulang ke Makassar berapa tahun sekali? Alhamdulillah 2 tahun ini setiap tahun pulang Ustaz. Kalau sekarang nggak pulang pasti. Kalau tahun ini Setahun ini nggak pulang ya? pengen pulang cuma Iya, kalau pengen pulang saya beliin tiket ke Makassar. Udah nggak ada penerbangan. nggak ada penerbangan. Ya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika hidup itu menemui sebuah kenikmatan, maka disitulah sebetulnya Allah berikan hadiah terindah buat kita. Mas Burhan, marbot masjid 7 tahun, ditolak penawaran segala macam, asal tidak meninggalkan masjid. Beliau juga AC, servis AC, hidup dari jamaah ke masjid, AC, Mas Burhan semua gitu ya. Terus membersihkan toren. Sampingan Ustaz. Luar biasa. Terus bersihin apa lagi? Terus jadi biker naik sepeda. Terus dagang. Dulu gas gitu ya, Yes. air mineral gitu. Kalau ada orang beli gas, air mineral gitu, mereka ngambil atau Mas Burhan yang antar? Kebanyakan diantar Ustaz. Wow. Kebanyakan diantar waktu masih jualan. Jadi diantar sampai dipasangin Ustaz. Apa sih yang mendasari antum kok bisa melayani orang-orang seperti dengan sebegitu apa namanya bahagianya gitu? Ya mencari pelanggan Ustaz. Hah? Mencari pelanggan juga ya? Iya. Karena kan kalau kita servis dengan baik kan pelanggan puas gitu Ustaz. Masuk. Iya. Walaupun badan capek. Oh, ngerasain capek juga ya? Iya Ustaz, pastilah itu. Karena Berarti setiap azan sholat 5 waktu, Mas Burhan azan? Gantian Ustaz. Kadang Kalau lagi- sekarang ada temennya gantian gitu ya. Tapi lebih sering ini. Iya. Terus kalau pada saat Ramadan begini, Kalau juga Ramadan- ikut sahur-sahur gitu di masjid? Kalau tahun ini karena ada wabah pandemi ini, kalau subuh saya yang harus ini Ustaz, diwajibkan sama pengurus Pak Burhan harus ada gitu. Iya, harus ada nyalain murattal. Kalau sebelumnya kan banyak jamaah yang ini. Walaupun mengorbankan sahur tanpa istri. Iya Ustaz.
Antum bahagia begitu? Alhamdulillah bagus. Terus Karena- sahurnya di masjid, diantar istri apa memang dari masjid? Diantar sama istri. Pemirsa, teman-teman, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, beliau uzlah selama 3 tahun. Saya mengatakan seperti ini karena Mas Burhan barusan cerita sahur diantar istri karena pihak masjid mewajibkan Mas Burhan untuk berada stay di masjid, padahal istrinya tinggal di luar komplek di masjid yang Mas Burhan tempat bekerja. Nabi Muhammad SAW uzlah 3 tahun di Gua Hira itu. Siapa yang nganterin makan? Istrinya. Kalau istri yang pinter, ya, kita bicara istri yang pinter ya. Siti Khadijah itu kalau pinter, mesti akan bilang sama Nabi Muhammad SAW, Bang, lu uzlah jangan di tempat kayak gini-gini, kenapa? Kejauhan, naiknya ketinggian. Iya kan? Susah lu. Dan dia masak, Siti Khadijah masak dikirim ke istrinya ke atas. Setiap hari dengan jalan yang berbeda. Padahal saya naik ke Gua Hira saja teman-teman, butuh waktu 1,5 jam. Itu jalannya sudah ada tap-tapnya, sudah ada tangganya. 1,5 jam dengan 3 botol air mineral. Bagaimana Sayyidah Khadijah setiap pagi ngasih makanan, salaman, ini makanan buatmu suamiku, kemudian beliau turun. Mungkin kalau istri antum dasarnya bukan cinta, bukan takwa, udahlah, besok beliin diri nape. Iya. Itu kadang yang tidak dilihat oleh para suami, betapa pengorbanan istri buat kita sungguh sangat luar biasa. Maka kalau orang sudah satu frekuensi, mau dilibas dengan apapun, insya Allah gangguan-gangguan tidak pernah ada. Pertanyaan orang yang dijawab dengan logika, apa istrinya ditinggal terus nggak marah-marah? Jawabannya itu pada ini, pada kekuatan satu frekuensi dengan istri tadi gitu. Tapi ini ya, pernah dong sekali-sekali miskomunikasi sama istri gitu kan, sehingga menyebabkan dalam rumah tangga ada ribut-ribut sedikit. Semua orang pasti ngalami Pasti, gitu kan. ya. Nah, itu gimana cara meyakinkan istri, abang nih baik-baik aja gitu? Harus saling terbuka, Ustaz. Terus terbuka. Betul. Itu yang dilakukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bisa tanya lagi sebetulnya, Mas Burhan. Ketika berada di masjid, menurut Mas Burhan, apa yang dilakukan Mas Burhan di masjid itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus masjid. Seumpama azan kelewat, kemudian jatahnya azan masih di Pondok Gede atau masih di Bekasi. Gimana mengantisipasi seperti itu? Apa sekedar minta maaf atau biarin aja? Ya pertama aja minta maaf juga, Ustaz. Minta maaf ya? Iya, namanya kerja di luar, Ustaz. Jadi nggak bisa standby terus gitu, Ustaz. Baik. Ya mudah-mudahan lah nanti pihak masjid akan memberikan lebih kesejahteraan, perhatian. Mudah-mudahan juga ada. Alhamdulillah kalau perhatian, Ustaz, ada. Ada ya? Ada perhatian. Iya, dan jamaah juga ya. Iya. Oke. Nah terus Mas Burhan usia berapa sekarang? Udah masuk 40, Ustaz. Oh, iya? 40 tahun. Masih muda dong. Udah tua gini, Ustaz, Masih muda. Resiko jadi orang ganteng itu bahaya loh. Nah, apa nih keinginan yang belum tersampaikan selama sampai dengan umur 40 tahun? Keluarga sudah, Iya. motor sudah. Nah, apa yang belum nih? Keinginan sih yang pertama mau ini, Ustaz, umroh. Belum mana umur? Belum, Ustaz. Kalau haji alhamdulillah udah mendaftar. Oh ya? Cuma ya masih inilah karena kan masih banyak pengeluaran yang lain jadi. Oke, haji tapi sudah daftar. Umroh belum ya? Sama Umroh sekali belum? Belum, Ustaz. Ini teman-teman ini yang nonton ini banyak loh yang udah berkali-kali nanti umroh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Burhan didengar oleh teman-teman. Mudah-mudahan Amin. didengar juga oleh
sponsor kita Armina Reka Perdana, slogannya antara Anda dan Baitullah. Mudah-mudahan bisa ke tanah suci. Amin. Untuk melaksanakan umroh beserta istri, anaknya diajak juga. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada, Ustaz. Masih ada? Iya, kalau perlu bawa sekalian. Amin. Karena sekali lagi umroh itu teman-teman bukan perkara kaya atau miskin. Iya. Kalau bicara umroh itu kaya, berapa banyak itu orang kaya ke Eropa sudah sampai, ke negara-negara lain sudah sampai, tapi giliran ke Makkah mereka belum sampai. Gitu kan. Jadi betul-betul yang diharapkan Mas Burhan ini tidak muluk-muluk. Dia hanya pengen pergi ke rumahnya Allah. Dia hanya ingin mensujudkan di depan Ka'bah Baitullah, karena di situ akan menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Tapi pengen bener-bener ini ya, umroh insyaallah ya. Insyaallah. Memang kalau di masjid tidak ada program umroh buat ini Mas Marbot atau buat jamaah gitu? Ya, sementara ini belum ada, Ustaz. Sementara belum ada ya. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ada, Ustaz. Mudah-mudahan ada. Iya. Nah, Mas Burhan, adakah yang mau disampaikan kepada keluarga, istri atau pemirsa? Ya, buat istri dan anak, mudah-mudahan sehat selalu, Amin. dipanjangkan umur. Terus jangan lupa sholat 5 waktu. Ya itu aja, Ustaz. Kita tidak akan Sehat pernah selalu. sampai untuk menyampaikan sesuatu kepada istri ya. Iya. Karena yang bicara adalah hati. Iya. Dan kadang kita berkaca-kaca juga ketika kita menitipkan pesan buat mereka. Yang terakhir, pertanyaan saya terakhir. Apa keinginan di selain umroh, keinginan di dunia ini sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Selain umroh. Selain umroh ya berbakti kepada jamaah, berbakti sama warga. Terus Memberikan pelayanan terbaik ya. Memberi pelayanan terbaik. Luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pecinta Allah dan para pensyiar Baitullah dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Namanya Mas Burhanuddin Arif. Beliau asli Makassar, mendarma baktikan hidupnya di masjid selama 7 tahun. Banyak juga tawaran tapi beliau tolak. Beliau lebih ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan rumahnya Allah. Dengan setiap sholat 5 waktu beliau azan di masjid. Setiap sebelum sholat beliau murotal. Kemudian pelayanan terbaik kepada masyarakat. Juga seorang yang nyambi dengan servis AC. Kemudian beliau nyambi juga, ada kerjaan juga membersihkan toren air. Kemudian ada dagang gas dan air mineral, dan juga bikers. Dan apa di sisa umurnya beliau ini, beliau hanya ingin satu. Beliau ingin pergi ke rumah Allah, pergi ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam, melaksanakan ibadah haji. Haji beliau sudah daftar. Teman-teman, seorang marbot beliau sudah daftar haji. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini menjadi evaluasi dan muhasabah buat kita semua. Mungkin hari ini kita menonton sebuah tayangan yang tidak akan pernah masuk dengan logika kita. Tetapi inilah kehidupan. Jika Allah sudah ada pada hati dan jiwa seseorang, maka dia akan dikuatkan, maka dia akan disehatkan, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Mas Burhan mempunyai konsistensi yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi dalam mendarma baktikan hidupnya di masjid. Sementara istrinya tinggal di kontrakan yang jauh dari lokasi masjid di mana Mas Burhan bekerja. Nah, teman-teman, ini perjalanan yang sangat mengesankan. Untuk itu nanti teman-teman, apabila teman-teman ingin menservis AC, ingin toren airnya nanti dibersihkan, kalau tidak keberatan, nanti nomor kontak akan kita deskripsikan di deskripsi YouTube. Gimana, Mas Burhan?
Keberatankah? Enggak. Nggak ada ya. Atau apabila teman-teman ingin bertemu dengan beliau, kemudian teman-teman tersentuh ingin menghubungi beliau, boleh nanti lihat di deskripsi yang ada di YouTube, atau teman-teman bisa kontak kami yang ada di Majelis Cinta Rasulullah. Teman-teman sekalian rahmati Allah, Mas Burhan, terima kasih banyak. Sharingnya sangat luar biasa. Ini menyentuh hati. Mudah-mudahan para pemirsa tersentuh. Dan yang belum daftar haji, belum daftar umroh, dengan adanya Mas Burhan pada saat ini, mereka tergerak untuk mendaftar haji dan umroh. Sekali lagi, Mas Burhanuddin Arif, terima kasih banyak. Salam buat istri dan anak-anak di rumah. Dan teman-teman sekalian rahmat Allah, inilah akhir dari perjumpaan kita di Ramadan bersama Rasulullah. Saya mewakili segenap kru yang bertugas, saya Fauzi Ihsan, dan ini Mas Burhanuddin Arif mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa kami sampaikan bahwa semua pemasukan ataupun pendapatan dari program Ramadan bersama Rasulullah akan kami donasikan semuanya untuk anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Maka dari itu, jika teman-teman ingin membantu kami, bantu dengan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Dakwah Fauzi Ihsan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.